Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pintar, bertemu lagi di channel Buka Buku Belajar Menyenangkan bersama Ibu Wulan. Hari ini kita akan belajar kelas 4, tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran kedua. Tapi sebelum kita belajar bersama, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini dapat berguna, bermanfaat, dan menyenangkan. Sebelumnya, kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Mari kita gali lebih jauh. Silakan kalian simak untuk bacaan teks berikut yang berjudul Tong Sampah Gotong Royong. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Pagi hari, Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail, dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun, seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung-karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10 tepat, Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Berdasarkan teks yang kamu baca, kemudian kalian isi grafik berikut ini. Keberagaman apa yang tadi kalian baca dari teks tersebut? Kemudian kerjasama seperti apa yang dilakukan warga kampung tersebut? Dan manfaat apa dari kerjasama yang mereka lakukan? Jawabannya adalah keberagaman berdasarkan teks yang tadi telah kalian baca adalah keberagaman dalam agama, budaya, dan suku bangsa. Kerjasama yang diperoleh dari bacaan teks tadi adalah saling membantu, saling bahu-membahu, dan mereka saling mendukung. Kemudian manfaat dari kerjasama berdasarkan teks tersebut adalah pekerjaan menjadi cepat selesai. Kemudian kerukunan warga tetap terjalin, serta menumbuhkan sikap toleransi.
Setelah kalian mengisi grafik di atas, diskusikan pertanyaan berikut dengan temanmu. Apa itu kerjasama? Apa manfaat kerjasama? Dan bagaimana cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman? Mari kita simak jawabannya sebagai berikut. 1. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan 2 orang atau lebih demi terwujudnya suatu tujuan bersama. Kedua, apa manfaat kerjasama? Manfaat kerjasama adalah dengan bekerja sama, maka pekerjaan akan lebih mudah dan cepat selesai. Kerjasama juga mempererat tali persaudaraan antar sesama. Kerjasama juga memupukkan rasa sosial dan menciptakan kepedulian terhadap sesama. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman? Jawabannya adalah dengan menghargai perbedaan, kemudian dengan menghormati satu sama lain. Selain itu juga kita harus saling mendukung dan saling tolong-menolong. Kemudian juga kita menumbuhkan sikap toleransi dan bersikap tenggang rasa atau tepat selera. Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Bagaimana dengan warga di daerahmu? Apakah mereka juga bekerja sama dalam keberagaman? Ceritakan satu bentuk kerjasama yang dilakukan di tempat tinggalmu. Setelah kalian ceritakan, kemudian hasil cerita kalian serahkan kepada gurumu. Kerjasama dalam keberagaman merupakan sikap yang harus dikembangkan. Sikap tersebut akan semakin memupuk persatuan dan kesatuan jika setiap dari kita bekerja sama dengan baik, maka kebersamaan dalam keberagaman akan terus terjaga. Kamu sudah berlatih gerakan dasar tarian bungo jempa. Sekarang, kalian akan berlatih menarikan dengan menggunakan formasi. Formasi tari adalah sebuah kombinasi dalam tari untuk menciptakan tarian yang indah jika dilihat banyak orang. Formasi tari disebut juga adalah pola lantai, yaitu gerak berpindah pada suatu tarian. Setelah kalian melakukan gerakan tarian bungo jempa, lakukan gerakan dengan hitungan dan iringan musiknya. Seperti contoh pada formasi gerakan A, ini adalah bentuk formasi horizontal. Kemudian lakukan gerakan dengan formasi gerakan B. Formasi gerakan B membentuk huruf V. Kemudian kalian lakukan gerakan dengan formasi C, yaitu gerakan formasi membentuk huruf O atau membentuk lingkaran. Kemudian kalian membentuk formasi gerakan D yang berbentuk zigzag atau selang-seling. Setelah kalian belajar pada hari ini, kalian akan mengetahui nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini. Apakah kamu sudah bisa bekerja sama dengan teman-temanmu yang berbeda? Mari kita renungkan bersama. Nilai yang kalian
pelajari pada hari ini adalah tentang kerjasama, keberagaman, dan saling tolong-menolong. Dan apakah kamu sudah bisa bekerja sama dengan teman-temanmu yang berbeda? Tentu sudah. Saya sudah bisa bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda. Baiklah, pembelajaran hari ini kita simpulkan sebagai berikut. Mempelajari arti kerjasama dalam keberagaman, kemudian mengetahui manfaat dari kerjasama, dan mempelajari formasi tari dalam berbagai bentuk. Setelah kalian pahami, setelah kalian pelajari dengan seksama pada pelajaran hari ini, silakan kalian mengerjakan latihan soal yang ibu berikan. Setelah selesai tugas kalian, kalian serahkan kepada bapak dan ibu guru kalian. Terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya, masih bersama di channel Buka Buku. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.